Ini sampai nih, kita buka ini. Ah, ini teman-teman, silakan kamu hapus yang kamu tidak pakai lagi ya, kecuali untuk download ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing kalau Windows kamu sudah mulai melambat, teman-teman. Judul video kita hari ini adalah 8 penyebab kenapa Windows kamu lambat. Kawan-kawan, apakah Windows kamu semakin lambat seiring berjalannya waktu tentunya? Kalau itu terjadi, teman-teman, saya akan berikan 8 penyebab kenapa bisa Windows kamu itu lambat. Baik itu yang Windows 10 maupun Windows 11. Mau tahu 8 penyebab tersebut? Please tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, teman-teman, dan baru dapat juga, please bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, Windows yang lambat tentu saja bisa membuat kamu frustasi ya. Agar Windows kamu bisa kembali kencang, kebut, ngacir. Ini dia 8 penyebab, teman-teman, dan juga cara untuk mengatasinya ya. Nah, sekarang teman-teman, penyebab pertama, harddisk kamu itu penuh, teman-teman. Sekarang coba kita buka. Saya punya disk PC. Nah, kamu lihat sini, teman-teman ya. Saya memiliki 4 partisi C, D, E, dan F. Alhamdulillah ya, C saya ini masih ya hampir setengah lah. Yang D masih banyak, yang E apalagi, yang D juga banyak sekali, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saran saya kalau agar kamu punya harddisk, kamu punya SSD itu tidak terlalu penuh, cobalah ya kamu punya atau kamu miliki yang namanya eksternal, apakah itu SSD ataupun hard drive. Jadi yang eksternal, teman-teman, kamu taruh di sana. Jadi kamu suatu saat nanti kalau kamu butuh ya kamu tinggal colokkan saja. Jadi jangan lupa itu yang pertama, teman-teman. Semakin penuh kamu punya hard drive, baik itu SSD maupun hard disk, teman-teman, itu pasti banget semakin lambat. Itu yang pertama, teman-teman, penyebabnya. Penyebab yang kedua, teman-teman, kamu jadi kolektor aplikasi. Nah, ayo siapa di sini yang menjadi kolektor aplikasi? Teman-teman, saya tahu manusia itu suka main coba-coba ya, suka install aplikasi. Terus udah itu dia nggak gunakan lagi, teman-teman. Kalau kamu tidak gunakan lagi, kamu uninstall aja, teman-teman. Kita masuk kepada Windows setting ya, Windows logo plus I. Kita masuk ke apps ini, kita lihat install apps. Nah, di sini, teman-teman, kalau ada aplikasi yang kamu sudah tidak gunakan lagi ya, kamu hapus aja, terutama yang gede-gede, teman-teman, yang bergiga-giga itu ya. Nah, ini WhatsApp kan saya pakai, ini juga Al-Quran saya pakai, Camtasia saya sedang pakai, teman-teman. Ini intinya, teman-teman, jangan jadi kolektor aplikasi. Kalau kamu sudah tidak pakai ya, kamu hapus aja. Kamu kan bisa install kembali anytime kamu inginkan, kapan saja kamu inginkan. Ketimbang daripada dia mencokol terus di harddisk kamu tidak pakai ya, kamu matikan aja. Oke lah, kita ambil contoh ya, misalnya nanti saya akan install kembali ini seperti ini misalnya nih. Ini ya, J downloader ini. Kamu nggak pakai, ini cukup besar, teman-teman ya. Misalnya nih ya, kalau kamu nggak punya, silahkan kamu install dulu ini. Kamu uninstall, ya uninstall. Yes, J downloader, teman-teman, kita tunggu. Kita next kan. Dia sementara preparing. Yes, oke, no, sorry. Finish. Udah ya, ini contoh, teman-teman. Jadi hapus aja lah yang kamu sudah tidak pakai lagi. Kalau kamu menginginkannya lagi, silakan kamu install kembali. Itu yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah terlalu banyak visual effects ya. Sementara spek Windows kamu, spek laptop kamu, komputer kamu itu pas-pasan, teman-teman. Caranya untuk mengetahui visual effect itu, kita masuk kepada View, Advanced System Setting. Ya, ini dia, teman-teman. Saya kasih ke tengah dulu. Nah, lihat sini, teman-teman ya. Di Advanced ini kita masuk ke setting. Nah, ini visual effect ini, teman-teman, jangan terlalu banyak. Cukup 3 aja ini, cukup 3 ini. Nah, kalau kamu masih memakai semuanya nggak ada masalah. Cuman jangan harapin PC kamu jadi kebut, teman-teman. Jadi saran saya cukup 3 ini. Pertama, animate windows when minimizing and maximizing. Yang kedua, show thumbnails instead of icons. Dan yang ketiga, smooth edges of screen fonts. Cukup 3 ini aja ya. Lupakan yang lainnya. Hakul yakin, teman-teman, kalau kamu ikuti dengan cara saya ini pasti akan kebut. Oke, itu yang ketiga, teman-teman.
Penyebab yang keempat adalah kamu tidak pernah bersihkan yang namanya junk file, teman-teman. Ya, junk file itu bisa berupa, junk file adalah file yang kotor, file yang kamu tidak gunakan lagi, yang sudah menjadi temporary file, yang sudah menjadi sampah, teman-teman. Nah, kalau kamu ingin menghapusnya, cara yang terbaik adalah kita masuk setting, teman-teman. Nah, di sini masuk kepada sistem, masuk kepada storage penyimpanan kamu. Kita tunggu sampai habis, teman-teman ya. Ini joget-joget dulu, teman-teman. Biarkan dia sampai selesai dulu. Nah, di sini ini temporary file, ini junk file, teman-teman ya. Ini sampah, ini kita buka ini. Nah, ini teman-teman, silakan kamu hapus yang kamu tidak pakai lagi, ya, kecuali untuk download ini, ya. Ini semuanya junk file, teman-teman. Ini temporary file, semua ini junk file, ya, file-file sampah yang kamu udah nggak gunakan lagi. Nah, jadi kamu langsung hapus aja, teman-teman. Perlu kalian ketahui ya, ini butuh waktu untuk menghapusnya. Semakin besar semakin lama juga. Oke, ini butuh sekitar 2 sampai dengan 5 menit, tergantung seberapa besar dan tergantung seberapa cepat kamu punya komputer tentunya. Kita remove aja ya. Continue. Oke, teman-teman, sudah selesai ya. Jadi sekali lagi saya sudah ingatkan tadi bahwa ini butuh waktu ketika kamu ingin menghapusnya, terutama kalau lebih dari 1 giga. Saya juga cukup lama ini, teman-teman, ada sekitar 5 menit ya. Jadi kamu tungguin aja, jangan lakukan apapun juga, teman-teman. Oke, sekarang kita maju kepada penyebab yang kelima, yakni terlalu banyak startup apps. Untuk mengetahui startup itu terlalu banyak, caranya gampang sekali. Kita masuk saja Task Manager, kamu klik kanan, masuk Task Manager, teman-teman. Nah, ini kita menuju kepada startup apps ini nih, ini ya, ini startup ini. Nah, di sini teman-teman, kamu tolong perhatiin baik-baik ya. Kamu lihat sini, teman-teman. Saya memiliki ini sekitar 17 jumlahnya, teman-teman. Nah, startup apps saya itu yang saya nyalakan hanya 3. Pertama ini untuk audio, yang kedua security, yang ketiga turbotop. Jadi ada 14 yang saya matikan, teman-teman. Jadi semakin banyak startup apps yang kamu nyalakan, itu pasti semakin lambat. Aku yakin banget, teman-teman. Jadi kamu silakan pilih saja yang mana yang kamu ingin aplikasi ini yang berjalan ketika PC kamu jalankan. Kenapa? Karena kalau saat ini PC kamu sudah berjalan, teman-teman, pasti dia akan lambat, dan yang kedua juga dia akan berjalan terus. Ya, makanya kamu matiin aja, nggak perlu. Kamu disable aja. Caranya gimana? Ini misalnya nih ya, kita klik kanan lalu disable. Ini saya kasih contoh aja, teman-teman ya. Kita disable. Nah, udah, sekarang disable tinggal 2. Tapi ini saya butuhkan, jadi saya akan enable kembali. Itu penyebab yang ke-5. Nah, penyebab yang ke-6, teman-teman, itu terlalu banyak service yang berjalan di background. Ya, service itu apa? Tentu saja layanan. Nah, cara untuk mengetahui kamu punya banyak service atau tidak, kita masuk ke sini. Terus aja services. Ini services, teman-teman. Ya, ini kita buka ya. Nah, teman-teman, ini services banyak sekali, teman-teman, jumlahnya. Ya, ini ratusan. Nah, silahkan kamu pilih mana services yang kamu tidak gunakan, dan please, kamu bisa disable aja. Nah, untuk kamu yang bingung yang mana harus kamu disable dan kamu tidak tahu, silahkan kamu tonton video ini. Ini video saya yang paling laku, teman-teman, yang paling banyak penontonnya ini. Ini, matikan 15 Windows services agar komputer kamu jadi lebih cepat. Ya, kalau kamu tidak tahu yang mana saja yang sebaiknya dimatikan, silahkan kamu tonton video ini. Nah, itu penyebab yang ke-6. Penyebab yang ke-7 sekarang, teman-teman. Yakni kamu tidak sadar kalau ada virus di PC kamu. Kamu tidak sadar kalau ada virus di komputer kamu. Jadi penyebab utama salah satunya adalah karena kamu ada virus ataupun malware di komputer kamu. Sekali-kali lah, teman-teman, kita masuk kepada Windows logo +i. Nah, di sini, teman-teman, kita masuk kepada Privacy and Security, Windows Security, Virus and Threat Protection. Nah, sekarang kita masuk scan option. Kalau bisa, teman-teman, saran saya jalankan quick scan ini 1 kali dalam 1 hari. Bisa tidak lebih dari 1 hari, 1 kali bisa, bahkan bisa sampai 10 kali, teman-teman. Untuk full scan ini cukup 1 kali 1 bulan. Nah, untuk Microsoft Defender Offline ini boleh juga 1 kali 1 bulan. Tapi yang ini, teman-teman, quick scan, tolong jalankan paling kurang 1 kali dalam 1 hari. Itu penyebab yang ke-7, teman-teman. Dan penyebab yang terakhir, yang paling utama, kenapa Windows kamu lambat? Karena RAM kamu kecil. Untuk menggunakan Windows 10 itu paling kurang harus 2 GB. Untuk Windows 11 ini, teman-teman, paling kurang harus 4 GB. Cuman saya tidak sarankan kalau kamu menggunakan Windows 11, RAM kamu cuma 4 GB. Sebaiknya kalau bukan 8, 16 GB. 8 itu pas-pasan, teman-teman. 16 yang paling bagus. Nah, kalau untuk Windows 10,
2 itu persyaratan paling minim teman-teman. Nah sebaiknya kalau untuk Windows 10 itu 4 atau 8. Kalau 16 paling bagus lagi teman-teman. Ya, jadi jangan lupa itu ya, gunakan RAM yang besar, gunakan RAM yang lebih daripada yang disarankan oleh Windows itu, baik Windows 10 maupun Windows 11. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya, share kita hari ini 8 penyebab kenapa Windows kamu lambat. Insya Allah teman-teman, kalau kamu jalankan 8-8-nya, aku yakin banget PC kamu pasti kebut. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks, thank you for watching friends, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.